ceritanya ITS itu diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk melakukan berbagai kajian untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah kajian desain Pantai Puger, integrasi wisata, ekonomi, dan perikanan, dan juga dikaitkan dengan ide pembangunan pabrik pengalengan ikan di Pantai Puger. Itulah yang dikerjakan oleh SDG ITS. Saya kira ini ide yang sangat bagus karena memang Kabupaten Jember itu punya potensi ikan yang luar biasa. Khususnya di Pantai Puger sendiri sebetulnya punya potensi wisata dengan pantai yang sangat bagus dan berbagai peninggalan budaya yang masih dilestarikan di kawasan Pantai Puger ini. Penelitian ini sebetulnya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, ya. Kira-kira memakan waktu sekitar 4 bulan. Dan tentu saja penelitian ini diawali dengan melakukan observasi, kemudian melakukan survei, kemudian sebelumnya juga dilakukan diskusi-diskusi dengan pihak pemerintah Kabupaten Jember, OPD-OPD terkait untuk menggali kira-kira apa sih sebetulnya yang mereka inginkan untuk dituangkan di dalam penelitian ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan melakukan survei, observasi, pengukuran, kajian kebijakan, kemudian kajian renstra dan sebagainya untuk diintegrasikan menjadi satu. Nah, tujuannya adalah supaya nanti kajian ini bukan hanya keinginan atau ekspertis ITS yang dituangkan di situ, tetapi sudah mengintegrasikan semua keinginan mulai dari pemerintahnya sendiri, kemudian masyarakat yang kemudian nanti akan diolah, dianalisis oleh ITS sehingga apa yang nanti dituangkan dalam penelitian ini itu sudah merupakan gagasan banyak pihak untuk pengembangan kawasan, ya, baik itu untuk kepentingan kawasan, apalagi untuk kepentingan kawasan wisata gitu ya. Itu memang harus diawali dengan penelitian dulu supaya semuanya menjadi tertata kalau itu akan dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi tadi ya. Makanya penelitian itu menjadi sangat penting karena kita bisa mengidentifikasi semua potensi yang nantinya dalam tanda petik itu layak untuk dipasarkan, layak untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Mendengar dan membaca Puger sama halnya ketika kita melihat keindahan antara batas laut dan darat. Pada lereng sejarah bahwa Puger ini sudah kita kenal, ya, berbagai hal yang merupakan potensi kuat di kawasan Puger ini. Jadi ketika kita membaca bahwa Puger ini merupakan salah satu lumbung pangan, ya, ada di Jawa Timur, khususnya kalau dalam lereng sejarah adalah lumbung pangan di Mojopahit, itu tidak terbatas pada hasil sawah atau hasil di daratan, tapi juga hasil yang ada di laut. Kemudian ketika kita melihat alam yang ada di sana, kita juga akan mengenal Bukit Kapur yang kita kenal dengan kawasan atau nama lain daerah Sadeng dan sebagainya. Dan hari ini kita saksikan di kawasan nelayan, di TPI misalkan dan sebagainya, itu merupakan satu potensi yang luar biasa. Perlu ada satu upaya untuk mengintegrasikan dan menjadikan bahwa potensi-potensi wisata yang di sana tidak hanya bersifat fisik, tapi bagaimana kita menghubungkan dengan kehidupan yang ada di sana. Artinya kehidupan masyarakatnya, baik itu secara sosial dan budayanya. Bagian dari kewisataan di sana juga harus diperhatikan. Karena selama ini yang kita lihat bahwa hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Dan itu yang kemudian kita akan bisa melihat ada beberapa ketidakteraturan, ya, di kawasan tempat tersebut. Baik itu mungkin misalkan masalah penjagaan sampah, kemudian beberapa hal yang membuat, ya, kawasan itu menjadi buruk dan sebagainya, itu yang perlu juga dikuatkan, ya, dengan beberapa aturan pemerintah. Perencanaan apa yang dirancang oleh RT RW di dalam rencana strukturnya untuk wilayah Kecamatan Puger. Jadi secara strata permukimannya masuk dalam kategori PPL, pelayanan lingkungan, strata terendah. Jadi barangkali wajar kalau sekarang dilakukan evaluasi maupun revisi RT RW Kabupaten Jember, ya. Ini perencanaan pola ruangnya. Jadi kebijakan pola ruang ini hampir tidak banyak merubah kondisi di tahun 2015, ya.
kami melakukan delineasi, menetapkan bahwa 4 desa itu tadi tersebut sebagai kawasan inti, yang kemudian sisanya sebagai kawasan penunjang. Nah, ini kira-kira secara spasial begini ya. Ini akses JLS, kemudian aktivitas pariwisata, kemudian industri, lalu pemasaran, sebagainya itu ada di sepanjang rem ini. Tetapi harus kuat nantinya di aktiviti, di fasilitas atau infrastruktur breakwaternya. Supaya lebih serius, maka sebetulnya ini diusahakan pada skala besar ya, metropolitan itu. Maka alternatif pembiayaan maupun alternatif institusinya ini saya ambil dari BPIW. Jadi bisa dikembangkan skala korporat, ini artinya bisa dibiayai oleh pemerintah sendiri, bisa membentuk BUMD atau menggunakan BUMN yang sudah ada di skala nasional, atau KPBU atau Public Private Partnership di situ, atau swasta murni. Artinya peran dari swasta akan lebih dominan di sana. Lazimnya untuk tanah itu disediakan, atau tanah itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah bisa untuk menyediakan. Tetapi juga dapat juga sebetulnya swasta di properti berupa tanah. Terdapat hampir 13.000 desa pesisir di Indonesia, namun masih sedikit yang menjadi desa pesisir maju sejahtera, padahal desa-desa ini kaya akan hasil laut yang melimpah. Salah satu peluang ekonomi menjadi desa pesisir maju adalah dengan adanya industri perikanan yang memberikan nilai tambah atas hasil laut, sehingga barang hasil tangkapan bisa diolah lebih lanjut. Di Indonesia ini sebetulnya terdapat 6 peluang untuk industri pengolahan hasil laut, yaitu pembekuan, pengeringan dan penggaraman, pengasapan, pemindangan, pengalengan, dan pengolahan atau pengawatan lainnya seperti membuat rasi dan sebagainya, yang semuanya membutuhkan industri dasar, yaitu pembersihan ikan dan pemilihan berdasarkan jenis maupun produk ikannya itu sendiri. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka kita bisa melangkah menuju industri berikutnya. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, kesadaran untuk mengkonsumsi ikan yang memberikan peluang untuk membangun industri perikanan, kita terbuka sangat luas. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita semua untuk membangun industri perikanan di Indonesia, yaitu pasar yang berkelanjutan, pasokan yang berkelanjutan, dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini akan menghasilkan ide-ide yang bisa dimasukkan di dalam master plan. Jadi harapannya jangan sampai penelitian itu hanya jadi penelitian saja. Tentu harus diimplementasikan menjadi diwujudkan betul-betul untuk bisa dibangun di Pantai Puger. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang sulit, karena sebetulnya membangun itu bisa jadi dibiayai oleh pemerintah, bisa jadi juga dibiayai oleh para investornya. Tinggal bagaimana mengemas hasil penelitian itu untuk dipromosikan kepada para investor, sehingga investor itu tidak harus investor besar ya, bisa jadi orang lokal juga boleh, sehingga nanti ide ini bisa diimplementasikan betul-betul dan segera dijadikan dasar untuk pembangunan di wilayah Pantai Puger. Jadi artinya kalau ini nanti bisa dirancang bagus, mestinya di pantai-pantai lain atau di lokasi-lokasi lain juga akan bisa dilakukan rancangan yang sama. Yang mau diteliti adalah tentang pengembangan pariwisata di Kecamatan Puger. Efeknya untuk Dinas Pariwisata, kami adalah merasa sangat terbantu dalam hal ini. Bukan karena apa, tapi terbantu karena masyarakat kami istilahnya akan dikembangkan ya. Yang nelayan tetap menjadi nelayan, tapi nelayan yang baik. Masyarakat yang sudah berkembang di sana budayanya akan menjadi sumber belajar bagi orang lain. Karena ITS bersama-sama dengan kami memelihara, istilahnya merawat budaya yang ada di sana, merawat alam yang ada di sana, merawat ekosistem yang ada di Puger itu. Bukan untuk dieksploitasi, tapi cukup eksplor dan
mengajak orang yang lain nanti belajar bagaimana berbangsa, bagaimana beradab, bagaimana hidup bersama dalam keanekaragaman budaya. Di Puger ini ada suku Jawa, ada suku Mandar, dan ada suku Madura. Berkembang bersama dengan damai di Puger, Permata, Jawa.